Bahkan zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wabah ini pernah terjadi, Umi. Pernah terjadi. Zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada yang pertama wabah namanya kusta. Wabah kusta. Terus ada juga wabah kudis. Kalau yang namanya wabah berarti banyak yang terjangkit kan? Ya, menyebar gitu. Menyebar. Ada juga wabah cecar air, itu zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada juga wabah campak. Wabah campak itu sudah terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah allazi atana al-madaratil amal amaliyas salihah wa yasukuna biha ila bisakil jannah. Salatullahi salamuhu daiman alal khairul bariyah wa ala alihi wa atba'ihil kiramil barah ma ba'd. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah sahabat semua, kita berjumpa lagi di acara obrolan suriah, subuh ceria dan barokah. Mudah-mudahan di kesempatan subuh hari ini kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa kita dalam kemudahan-kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya Umi, ada obrolan apa nih di kesempatan subuh hari ini untuk menemani sahabat surya di rumah? Ya, Assalamualaikum Abi dan sahabat surya Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Abi kan sekarang sedang heboh nih, adanya rencana tentang vaksin TBC. Iya. Terus vaksin itu kan akan dilakukan di Indonesia. Nah, dalam Islam, sakit itu kan berpahala, ikhtiar sembuh berpahala. Tapi kalau sakit yang disebabkan oleh kejahatan manusia, apakah tetap berpahala? Serta bagaimana sebagai muslim menyikapi penyakit atau wabah penyakit? Ya. Ada rencana ya kemarin dari Bill Gates untuk Indonesia, yaitu vaksin TBC sebagai uji cobanya yaitu di Indonesia. Juga wabah yang sempat terjadi di beberapa tahun ke belakang, corona, ada lagi nih varian terbarunya, jadi bermutasi, ada lagi varian terbarunya. Namun dari Kementerian Kesehatan juga sudah mengkonfirmasi tidak sebahaya yang pernah kita alami dulu gitu. Ya, apakah dalam Islam sakit itu berpahala? Jelas berpahala. Sakit itu sangat berpahala. Satu, Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala sabar tanpa batas. Jadi kalau misalkan orang yang sakitnya sabar atas sakitnya, maka Allah Subhanahu wa taala berikan pahala yang tanpa batas. Kedua, kifarat dosa, menggugurkan daripada dosa-dosa. Bahkan ada sebuah riwayat Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada seorang hambanya 4 malaikat ketika sakit itu. Yang satu, Allah perintahkan untuk mengangkat kekuatan dari tubuhnya, jadi lemah tubuhnya. Kedua, Allah Subhanahu wa taala mengangkat kenikmatan makan dari tubuhnya. Jadi orang sakit itu serasa senantiasa pahit gitu kan, lidahnya itu nggak berasa kalau makan. Ketiga, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ke malaikat untuk mengangkat cahaya di wajahnya hingga terlihat pucat orang-orang yang sakit itu. Dan yang keempat, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat itu untuk mengangkat dosa-dosa yang ada dalam diri si hamba orang beriman ini. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala akan menyembuhkan orang beriman ini, maka 3 malaikat ini Allah Subhanahu wa taala utus. Untuk apa? Untuk mengembalikan apa yang telah diambil. Yang tadinya lemah, Allah kembalikan kuat. Yang tadinya tidak berasa nikmat makan, tidak berasa lezat makan, jadi berasa kembali. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk mengembalikan cahaya di wajahnya, jadi sehat kembali. Dan malaikat keempat ini bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rob, ketika malaikat yang kau utus mereka kembali lagi,
dan mengembalikan apa yang mereka ambil. Lalu kenapa saya tidak diutus olehmu untuk mengembalikan dosanya? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, buanglah dosa itu ke lautan. Jadi sebagai penggugur dosa. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jangankan sakit yang luar biasa, musibah yang luar biasa, tertancap duri saja sudah menjadi kiparat dosa bagi seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tahu tidak Umi, kalau misalkan orang yang sakit itu mendapat pahala yang tetap bisa dia raih meskipun dia tidak melakukan hal itu. Maksudnya gimana tuh? Dengan syarat mempunyai amalan istiqomah. Misalkan si hamba ini senantiasa menjaga sholat berjamaah, istiqomah. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mengujinya dengan sakit sampai tidak bisa berangkat ke masjid untuk menunaikan sholat berjamaah. Maka Allah Subhanahu wa taala catat pahalanya sama seperti orang-orang yang atau kebiasaan yang dia lakukan, yaitu sholat berjamaah ataupun amalan-amalan yang lain yang ketika dia lakukan ketika sehat, dia istiqomah. Lalu ditimpa sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, diuji dengan sakit, maka amalan istiqomah itu akan tetap menjadi reward tersendiri ketika dia sakit. Ini pentingnya kita menunaikan atau beramal ibadah dengan istiqomah. Beramal ibadah dengan istiqomah karena ada reward tersendiri gitu. Juga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan dari api neraka. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ditimpa demam satu malam saja, maka Allah Subhanahu wa taala menjauhkan dirinya 1 tahun dari api neraka. Jadi banyak begitu pahala-pahala yang luar biasa Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang sedang sakit dan memudahkan urusan akhirat. Jadi ditimpakan sakit ini adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti ketika misalkan banyaknya pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa taala terus kita udahlah mending sakit saja. Bukan berarti begitu. Sakit berpahala ini dalam Islam ya. Sakit berpahala dan menuju atau berikhtiar untuk sembuh juga berpahala, dan menjaga kesehatan adalah sebuah kewajiban dan sangat berpahala juga. Jadi ketika sakit maka bersegeralah diri untuk sembuh, karena itu perintah agama. Sakitnya berpahala dan menyegerakan untuk sembuh, berikhtiar untuk sembuh juga berpahala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Abu Daud, berobatlah kalian. Penekanan di sini oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk kita sebagai umatnya, khususnya untuk berobat ketika sakit. Berobatlah kalian, tapi jangan mengobati diri kalian dengan sesuatu yang haram. Itu dalam hadis riwayat Abu Daud. Jadi perintah dalam agama untuk menyegerakan sembuh atau berikhtiar sembuh juga berpahala. Langkahnya Allah catat sebagai pahala, dan setiap gerak-geriknya Allah catat sebagai pahala. Jadi sakitnya berpahala, ikhtiar untuk sembuh berpahala, dan menjaga kesehatan juga sangat berpahala. Kita jangan menzalimi diri sendiri. Dalam Islam itu sangat menekankan bagaimana pola yang diterapkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yaitu menjaga kesehatan. Itu hal kunci utama. Karena sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, di antara yang lalai di manusia itu, yang abai itu adalah kesehatan. Dia baru ingat berharganya sehat ketika dia sakit. Betul. Jadi sering lalai tentang kesehatan itu. Kesehatan waktu, ya terutama yang kita bahas adalah kesehatan. Sering lalai. Jangan ada bahasa mumpung lagi sehat nih. Jadi sudah merencanakan untuk sakit. Mumpung lagi sehat nih, udah makan pedas banyak-banyak. Mumpung lagi sehat nih, tidak menjaga atau tidak teratur istirahat. Mumpung lagi sehat nih, tidak menjaga pola makan. Jangan, tapi tetap kita bagaimana caranya kita ikuti pola-pola yang sudah diterapkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagai uswah terbaik
Bahkan dalam segi kesehatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh-contoh yang begitu detail, dari mulai istirahat, makan, diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu sakit berpahala, ikhtiar untuk sembuh berpahala juga, bahkan ditekankan dalam agama, dan paling wajib adalah menjaga kesehatan. Lalu yang Umi tanyakan apakah tadi apa? Kalau sakit yang disebabkan oleh kejahatan manusia, apakah masih tetap berpahala? Sakit yang disebabkan oleh kejahatan manusia apakah tetap berpahala? Jelas berpahala. Kategorinya asalkan sakit saja, tertusuk duri saja ya, yang tidak ada penyebabnya, misalkan karena ulah sendiri, itu sudah berpahala, jadi kiparat penggugur dosa. Apalagi sebuah sakit yang dibuat oleh manusia, jelas berpahala. Bahkan kalau meninggal dikategorikan oleh para alim ulama, kategori dari alim ulama itu dikatakan syahid. Ya, kategorinya dibunuh kan. Apalagi zaman-zaman sekarang itu, meskipun belum spesifik, belum ada bukti konkret, kejahatan bukan hanya kejahatan perang saja, Umi. Kita mengenal genosida kan. Genosida itu pembunuhan massal ras, agama, suku tertentu, sebagian atau keseluruhan, itu terjadi dari zaman dulu sampai detik ini. Dan dipercaya genosida ini bukan hanya perang saja, tapi ada juga taktik untuk menyebarkan bagaimana wabah terjadi di dalam satu negara, meskipun belum ada bukti konkret juga. Kalau dalam sejarah kita tahu genosida Holocaust yang dipimpin oleh Adolf Hitler. Bagaimana Adolf Hitler ini membunuh massal umat Yahudi pada waktu itu, orang-orang cacat, terus orang-orang yang melawan kebijakannya, juga orang-orang yang mempunyai kelainan seksual, itu dikumpulkan, dibunuh massal oleh Adolf Hitler. Juga kita mengenal genosida zaman dulu itu, ada genosida Holodomor yang dipimpin oleh Joseph Stalin. Itu mempunyai pemikiran bagaimana mengurangi jumlah penduduk. Bayangkan coba seorang pemimpin, kalau kita bayangkan seorang presiden, bagaimana caranya mengurangi rakyatnya nih, gitu. Mengurangi rakyatnya, maka dia bikin skenario bagaimana si rakyatnya itu mati kelaparan. Bayangkan coba. Bahkan sampai 7,5 juta penduduknya, rakyatnya itu mati kelaparan. Kita mengenal juga genosida Kamboja, Armenia, Rwanda, Nanking kan, bahkan genosida Bosnia, dan detik ini masih terjadi genosida yang terjadi di Palestina. Dan beramah juga, meskipun sekali lagi belum ada bukti konkret, beramah juga ke wabah penyakit. Seakan-akan wabah penyakit ini dibuat oleh manusia untuk mengurangi jumlah penduduk. Wallahu a'lam. Namun untuk orang beriman, apapun yang menimpa dirinya, Allah Subhanahu wa taala akan balas dengan kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang beriman. Jadi nggak ada ruginya buat orang-orang beriman. Makanya dalam konteks ini, yang harus kita jaga yang pertama adalah bagaimana senantiasa kita tetap dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, wabah-wabah yang terjadi, sejarah-sejarah yang berjalan di dunia ini, kita mengenal yang kemarin terjadi itu adalah corona. Kita ngalamin kan. Sampai segala sesuatu terbatas, saling mencurigai. Bahkan zaman-zaman itu ada orang flu, ada orang batuk, kita kaget kan. Kaget menjauh. Tapi ada hikmahnya juga, kita senantiasa menjaga kebersihan dan benar-benar menjaga kesehatan kan pada waktu itu. Jadi
ada kebiasaan Ada baru kebiasaan baru yang baik ya. yang baik, bahkan mengkonsumsi vitamin kan. Menjaga kebersihan. Iya. Umi tahu tidak kalau misalkan wabah-wabah ini juga sudah lama terjadi dari zaman dulu. Dari zaman dulu. Yang baru berjalan kita bagi pastinya ya. Ini pernah terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kesininya wabah pernah terjadi di Afrika Barat. Itu namanya virus Ebola, terjadi di Afrika Barat dan kurang lebih terjadinya itu 2013 dan merenggut daripada 11.000 nyawa virus Ebola. Ada juga wabah penyakit pandemi flu yang terjadi di Rusia. Ini lebih besar lagi, bahkan menghilangkan 1 juta nyawa. Itu terjadi di 1889. Ada juga wabah penyakit yang terjadi di Amerika, itu wabah polio. 6.000 nyawa terenggut dengan wabah ini. Terjadi di tahun 1916. Dan ada juga wabah flu Spanyol 1918, itu 500 juta orang terinfeksi. Dan setengah dari 500 juta itu meninggal. Berarti kurang lebih 250 juta orang terenggut nyawanya dengan wabah pandemi ini. Dan ada juga flu Asia 1957 yang terjadi pertama kali di Cina hingga menyebar ke seluruh dunia, itu 1957 dan 1,1 juta nyawa melayang dengan wabah ini. Ada juga HIV AIDS yang terjadi di Afrika Barat, 35 juta nyawa melayang. Terus ada juga yang terjadi di Meksiko, flu babi, kurang lebih 600.000 orang menjadi korban akibat keganasan flu ini. Dan ada kemarin yang kita alami bersama di tahun-tahun, beberapa tahun kebelakang, yaitu pandemi COVID-19. Kurang lebih 2 juta orang melayang menjadi korban keganasan daripada wabah corona. COVID-19. Bahkan ya guru-guru kita kan Allah Subhanahu wa taala takdirkan syahid dengan wabah ini. Ada Kiai Haji Tengku Zulkarnain Al-Maghfur, Allah maghfir. Ada juga Syekh Ali Zabir yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk syahid dengan wabah ini. Dan ada yang lebih mengerikan, yaitu Umi pernah dengar Black Death nggak? Apaan tuh, Bu? Ini sebuah wabah yang terjadi di kurang lebih abad 14. Black Death ini disinyalir oleh pakar sejarah itu dibawa oleh para pedagang yang memasuki Eropa. Dan disinyalir wabahnya itu karena kutu yang ada di tikus. Dan menular kepada manusia. Iya. Jadi dalam kapal-kapal dagang itu, si orang-orang yang membawa dagangan itu sudah terinfeksi. Dan masuk ke Eropa begitu cepat menyebar. Jadi wabah ini ketika menjangkit, kulitnya itu langsung bengkak-bengkak dan hitam-hitam, dan tidak butuh waktu lama, beberapa hari kemudian meninggal. Dan begitu cepat menyebar wabah Black Death ini, begitu cepat menyebar hingga dikatakan oleh pemuka agama Kristen, dikatakan kalau penyakit ini berasal dari kucing. Akhirnya penduduk Eropa pada waktu itu membunuh massal kucing-kucing yang ada. Padahal penyakit awalnya itu kutu yang berada di tikus, dan tikus yang menularkan kepada manusia. Nah, ketika kucingnya sudah dibunuh massal, akhirnya populasi tikus ini makin banyak kan? Iya. Makin banyak, dan penyakit itu makin banyak menyebar begitu cepat.
Sampai warga Eropa pada waktu itu sangat frustasi dengan keadaan yang terjadi. Karena ketika terjangkit beberapa hari kemudian bisa meninggal. Yang terjadi ya bergelimpangan mayat-mayat di rumah-rumah, di pinggir-pinggir jalan, bau busuk di mana-mana yang menyebabkan penyakit-penyakit baru muncul, ekonomi turun drastis karena orang sudah tidak mau berdagang lagi karena takut terjangkit. Iya. Terus tuduhan ke sana sini kan. Ketika dulu zaman-zaman corona juga kan ada orang bersin-bersin juga parno. Ini ketika zaman Black Death jauh lebih parah daripada itu. Orang makin melempar dan mencari kambing hitam akan terjadinya wabah ini. Lalu dilemparkanlah tuduhan bahwa ini terjadi karena orang-orang Yahudi yang menyebar racun ke sumur-sumur dengan tujuan untuk memusnahkan orang-orang Kristen. Akhirnya orang-orang Yahudi ini diburu dan terjadi kasus baru yaitu pembunuhan massal kaum Yahudi pada waktu itu. Dan ada juga yang berpendapat kalau ini adalah ajab Tuhan. Akhirnya kalau kita sih bahasanya untuk apa namanya, agar Tuhan itu tidak marah, merayu gitu, merayu Tuhan tidak marah. Jadi segerombolan orang ini mencambuk dirinya agar Tuhan itu mereda marahnya dan mencabut daripada wabah ini. Bukannya efeknya tambah baik, tapi malah membuat kepanikan daripada warga dan wabah ini tidak bisa dihentikan. Yang pada akhirnya menurut para pakar tidak kurang dari 200 juta jiwa menjadi korban daripada wabah ini. Itu kisah-kisah yang dari zaman dulu sudah ada. Iya. Bahkan zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wabah ini pernah terjadi, Umi. Pernah terjadi. Zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada yang pertama wabah namanya kusta. Wabah kusta. Terus ada juga wabah kudis. Kalau yang namanya wabah berarti banyak yang terjangkit kan? Ya, menyebar gitu. Menyebar. Ada juga wabah cecar air, itu zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada juga wabah campak. Wabah campak itu sudah terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari dulu sudah ada. Bahkan dalam hadis riwayat Asma radhiyallahu anha meriwayatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh seorang laki-laki, "Ya Rasulullah, bolehkah aku menyambung rambut anakku?" Dan ini menjadi sebuah hujah untuk para muslimah yang haram untuk menyambung rambut. Dari sini nih sebenarnya. Jadi ketika wabah campak berhenti, ada yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Asma radhiyallahu anha, bertanya, "Ya Rasulullah, anakku terkena campak sampai rambutnya rontok. Iya. Bolehkah aku menyambung rambut untuk anakku?" Nah, dijawab oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala melaknat orang-orang yang menyambung rambut. Gitu. Nah, kita yang garis bawahi itu adalah campak terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada juga wabah yang sangat mengerikan, yaitu yang sudah populer di kajian-kajian agama, yaitu wabah taun. Itu wabah taun kalau terjangkit pagi sore meninggal, kalau terjangkit sore malam meninggal. Jadi kalau sudah terjangkit sudahlah gitu, pasrah. Nah, itu terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apakah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jikalau terjadi wabah di sebuah tempat atau negeri, janganlah kalian memasuki negeri itu. Nah, dan ketika orang-orang yang sudah berada di dalam negeri itu yang sudah tersebar wabah, janganlah engkau keluar. Nah, itu pernah diterapkan di dunia bahkan kan?
social distancing kan, Iya. terus lockdown, Lockdown. itu diterapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, akhirnya wabah ini begitu bisa ditangani oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu jabar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan tahun ini berlanjut ke zaman sahabat, salah satunya yaitu Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Nah, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an ini akan menuju Baitul Maqdis dan melewati sebuah tempat yang bernama Amwas. Nah, tempat ini yang bernama Amwas ini sedang terjadi wabah taun ini. Wabah taun. Ketika hendak memasuki kota Amwas ini, maka ada berita kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an, tempat yang akan khalifah masuki ini adalah tempat yang sedang terjangkit oleh wabah. Bahkan dalam 3 hari saja sudah 70.000 orang meninggal karena wabah ini. Dalam 3 hari itu Dalam 3 hari 70.000 orang. Akhirnya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini bermusyawarah dengan para sahabat yang lain. Bagaimana pendapat kalian? Bagaimana pendapat kalian? Bagaimana pendapat kalian? Dan ada beberapa di antara para sahabat, wahai Umar, apakah engkau akan memilih takdir Allah yang lain? Jadi sahabat ini kekeh untuk memasuki tempat yang sudah terjangkit wabah ini. Ya. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu an juga mendengar dari sahabat yang lain. Apakah ada masukan, kalau kata kita, masukan yang lain tentang apa namanya masalah ini? Maka salah satu sahabat juga mengutarakan, yaitu Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Aku pernah mendengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jikalau terjadi wabah di sebuah tempat, maka janganlah engkau memasukinya. Dan ketika engkau sudah berada di dalam, maka janganlah engkau keluar. Kenapa? Karena kalau masuk ya terjangkit, kalau orang yang ada di dalam ya akan menyebar luaskan. Ya. Akhirnya seperti itulah arahan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang diterima oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an yaitu pendapat daripada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang memasuki kota yang terjangkit oleh wabah. Namun Abu Ubaidah radhiyallahu an beserta rekan sahabat yang lain itu tetap memasuki kota Amwas, dan dalam sebuah keterangan terjangkit wabah di dalam. Sahabat Rasul ini syahid di dalam terjangkit wabah. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu an tidak memasuki kota Amwas dengan arahan dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang menyikapi sebuah wabah penyakit. Kenapa itu bisa terjadi? Menurut para pakar yang mendalami tentang wabah yang terjadi di Amwas ini, salah satunya itu diakibatkan oleh bangkai-bangkai manusia. Karena sebelum terjadi wabah ini sempat terjadi perang di daerah Amwas ini. Sempat terjadi perang, yaitu namanya perang Zaulah. Itu korbannya begitu banyak. Bahkan 70.000 orang, korbannya begitu banyak dan tidak sempat untuk dikuburkan. Akhirnya hanya tergeletak begitu saja, dan menurut para pakar itu meracuni udara sekitar, yang akhirnya menjadikan sebuah penyakit dan sebuah wabah. Wallahu a'lam bishawab. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wabah taun itu adalah azab dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Kargozari dari alim ulama, wabah penyakit ini akan terus berlangsung sampai nanti hari kiamat. Bayangkan coba. Dan akan terjadi terus. Makanya kita sebagai orang muslim, bagaimana caranya kita satu, menjaga kesehatan, menjaga kebersihan. Jangan lalai, jangan abai dengan kesehatan. Dan ketika misalkan terjadi wabah, maka arahan-arahan yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya kita ikuti. Yeah.
Jangan misalkan, wah ada Allah, ada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu paling dekat dengan Allah, tapi tetap melakukan hal yang realistis dan diterapkan untuk umat. Jangan memasuki tempat yang ada wabah, dan orang yang sudah berada di tempat di mana wabah itu menyebar, jangan keluar. Lockdown kan. Justru menjadi kewajiban kita menjaga kesehatan itu ya. Iya, salah satunya juga kita dawam wudhu ya. Itu waktu corona kita sering wudhu kan, jaga wudhu. Daripada hanya sekedar cuci tangan, menghirup air ke hidung, ya sekalian saja wudhu jadi pahala. Iya. Ya itu senantiasa kita lakukan berkelanjutan, seharusnya berkelanjutan. Terus bagaimana pola Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjaga kesehatan dari mulai cara makan, pola makannya, pola istirahat, cara istirahatnya, kita gali sedemikian rupa untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Untuk bagaimana caranya diri kita ini senantiasa sehat. Iya. Dan ketika Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan sakit, kita mendapat reward tersendiri. Kita mendapat pahala atas istiqomah kita mendapat pahala atas sabar kita mendapat pahala-pahala yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika sakit, bagaimana caranya kita berikhtiar untuk sembuh? Karena ikhtiar sembuh juga berpahala, dan anjuran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berobatlah kalian, namun jangan berobat dengan hal-hal yang haram. Nah, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Bagaimana kita menyikapi fenomena-fenomena terjadi, bahkan kabar-kabar yang tadi saya sebutkan di awal, adanya virus corona varian terbaru, namun sudah dikonfirmasi oleh Kementerian Kesehatan bahwa tidak sebahaya yang dulu. Ya, mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah. Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menjaga kita dari berbagai macam penyakit dan musibah. Amin. Dan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa melindungi keluarga kita untuk dijauhkan dari berbagai penyakit dan berbagai musibah. Ini saja yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Jumpa lain kesempatan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.